Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ratusan korban banjir di Betung Atuh, Kabupaten Nagan Raya terpaksa hidup di hutan setelah mereka tak lagi memiliki tempat tinggal. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat menyebabkan banjir susulan melanda sejumlah kecamatan dan merendam rumah dan fasilitas umum. Korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Utara harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk mencari makanan dan BBM. Ratusan korban banjir di Kecamatan Betung Atuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya terpaksa tinggal di hutan setelah rumah mereka hancur total. Banjir bandang yang menerjang menyebabkan tak satupun warga memiliki tempat tinggal. Para pengungsi membangun tenda darurat dari terpal dan plastik. Anak-anak, lansia, dan ibu-ibu terpaksa tidur beralas seadanya dengan suhu malam yang sangat dingin dan keterbatasan air bersih. Ironisnya, para korban banjir ini belum mendapatkan bantuan logistik yang memadai. Mereka kehabisan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan bayi. Sementara akses ke desa masih terputus akibat jembatan rusak dan material kayu gelondongan yang menutupi badan jalan. Salah seorang korban banjir mengaku sudah 10 hari tinggal di hutan. Ia bersama warga lain terpaksa meninggalkan desa mereka yang sudah rata dengan tanah dengan hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Masih hutan, sampai sekarang ini masih hutan kami. Tinggal di sini duduk kayak gini. Kalau rumah nggak ada lagi, udah hancur semuanya. Barang, harta benda kami udah nggak ada lagi. Tinggal baju kami yang ada. Baju 1 pasang di badan, yang lain habis semua. Yang paling parah Pak, 2 desa kami. Babasuwa, Kota Tengah. Hancur semua. 100% kalau di Kota Tengah nih nggak ada lagi. Para korban banjir itu berasal dari Desa Tengoh dan Menasah Suwa, Kecamatan Betung Atuh. Saat ini mereka hidup dalam kondisi memprihatinkan. Warga masih bertahan di hutan belantara sembari menunggu bantuan logistik dari pemerintah setempat serta proses evakuasi ke tempat yang lebih aman dan layak huni. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya mengirimkan bantuan logistik dan bantuan lainnya untuk kebutuhan darurat bagi warga yang mengungsi. Mufti Tamrin melaporkan dari Nagan Raya. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Tamiang meluluh lantakkan semua bangunan termasuk rumah. Kondisi ini membuat warga trauma dan was-was terhadap banjir susulan. Para korban banjir bukan saja kekurangan makanan, tapi juga bantuan fisik dan perhatian saat memasuki pekan kedua bencana alam tersebut. Untung saja beberapa relawan mulai menyalurkan bantuan logistik dan pakaian layak pakai meski dalam kondisi terbatas. Bantuan yang diterima masyarakat seperti air bersih, pakaian, air mineral, mie instan, beras, dan roti kering, seperti yang diterima oleh posko di Desa Dalam, Kecamatan Karangbaru. Korban banjir memilih pakaian untuk dipakai karena harta mereka semuanya lenyap. Rumah banjir, kami pertama mengungsi di SD Impres. Pagi, malam jam 2 kami ke SD Impres. Sorenya malam habis maghrib kami mengungsi ke Jotun. Sampai sana kami sama inilah kami ya kan. Rame-rame semuanya kami kena terus banjir besar. Setelah itu baru kami pulang lagi kemari. Penyaluran bantuan diturunkan di 5 titik posko pengungsian di Aceh Tamiang. Bantuan air bersih dan bahan pokok sangat berguna bagi korban banjir. Mendonasi untuk kepentingan dan kepedulian manusia di Aceh Tamiang.
Hari ini saya juga dengan tim SPI juga ada dapur umum yang hari ini belum dilaporkan. Kenapa? Karena biasanya dibuat dapur umum di tempat-tempat terisolir, ya. Tapi di sekitar Aceh Tamiang hari ini tim mandiri ibu-ibu hebat, saya bilang. Para relawan merasa prihatin dengan kondisi korban banjir di Aceh Tamiang. Karenanya mereka butuh bantuan lagi agar bisa bertahan dan menyambung hidup. Jadi ini kami kebetulan kan ini dari mandiri sih sebenarnya, dari teman-teman, kumpulan teman-teman yang ada di Malaysia juga, yang ada di Brunei, juga teman-teman yang ada di Sumatera Utara ini, ada juga bantuan dari Jakarta, sedikit-sedikit kita kumpulkan jadi satu. Jadi ini yang kita bawa ada sekitar 2,5 ton beras lah kalau kita kumpul. Aceh Tamiang merupakan salah satu desa terparah diterjang banjir bandang. Hingga kini aktivitas warga masih lumpuh. Lumpur tebal masih belum disingkirkan karena keterbatasan tenaga dan peralatan. Sementara korban banjir bertahan di sejumlah tenda pengungsian. Pasokan listrik bagaikan mimpi bagi warga di Aceh Tamiang. Demikian juga komunikasi yang belum normal, sehingga horor terus membayangi warga di kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Ramadan melaporkan dari Aceh Tamiang. Sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir susulan setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Tingginya debit air membuat warga terpaksa mengungsi 9 Desember 2025 lalu. Curah hujan yang tinggi ini membuat debit air di Sungai Merebo dan Sungai Woyla meningkat drastis, sehingga air dengan cepat meluap dan masuk ke permukiman warga. Luapan yang datang secara tiba-tiba membuat sebagian warga panik dan tidak sempat menyelamatkan barang berharga, sehingga mereka terpaksa mengungsi hanya dengan barang seadanya. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedikitnya 6 kecamatan dan 26 desa terdampak banjir. Sementara 2 kecamatan yang terparah yaitu Kecamatan Woyla Barat dan Kawai 16. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga 1 meter di beberapa titik yang berada di sepanjang aliran sungai. Sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, dan jalan penghubung desa ikut terendam, sehingga aktivitas warga terpaksa terganggu dan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah dihentikan sementara. Tim penanggulangan bencana meninjau langsung lokasi yang terparah terdampak banjir. Selain memantau kondisi banjir, Bupati juga menyalurkan bantuan masa panik berupa makanan beras, air minum, mie instan, minyak goreng, dan telur ayam. Dan tadi kita langsung turun ke lapangan, memastikan masyarakat aman, dan juga kita langsung mendistribusikan logistik untuk tahap kedua. Dan sekarang air sudah surut, masyarakat sudah mulai kembali ke rumah. Sejak kemarin sampai semalam kami masih dilanda banjir susulan. Tempat-tempat pedalaman masih tergenang juga airnya, belum surut total. Kalau semalam rata-rata 1 meter lah. Itu di dalam rumah? Di dalam rumah. Yang kemarin ada, jadi sampai semalam pun ada warga yang menginap di tempat pengungsian. Baru pagi hari pulang ke rumah untuk membersihkan rumah-rumah warga masing-masing. Masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan masih tinggi di wilayah hulu sungai. Meminta warga untuk segera mengungsi apabila kondisi air kembali meningkat, serta mengutamakan keselamatan daripada menjaga harta benda. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Penyaluran bantuan untuk para korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Utara masih terkendala transportasi. Namun para relawan tak menyerah untuk bisa menerobos daerah terisolasi dengan menggunakan rakit kayu yang diikat jerigen sebagai pengapungnya. Tim relawan yang tergerak secara swadaya berjuang untuk menjangkau daerah pedalaman. Tekad mereka bulat untuk membantu mendistribusikan bantuan logistik dan pengobatan korban banjir.
Perjuangan tim relawan kemanusiaan yang tergerak secara swadaya antar masyarakat. Dr. Nelly Sayanti, salah satu dari anggota tim itu, ditunjuk sebagai tenaga medis untuk membantu warga di pedalaman yang terdampak banjir. Untuk menuju Desa Gunci, Kecamatan Sawang, mereka terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit kayu. Setiba di lokasi, relawan mendistribusikan sejumlah bantuan logistik dan obat-obatan hingga pemeriksaan kesehatan pengungsi korban banjir. Nah, sungai yang pada dasarnya sungai bukan tempat ini adalah pemukiman warga. Jadi aliran sungai sudah masuk ke pemukiman warga. Seluruh rumah yang ada di sini semua dihantam. Lebih kurang sekitar 32 rumah sudah dibawa arus. Dan sisa dari jumlah kakak yang saya sampaikan tadi itu merupakan rusak berat dan tidak layak dihuni. Selain di Sawang, tim relawan ini juga menembus sejumlah daerah yang terisolasi, bahkan hilang di Kecamatan Langkahan. Sementara itu, dampak bencana banjir memprihatinkan. Kondisi warga yang jauh dari perhatian dan sangat membutuhkan pengobatan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.